Tadi termasuk yang cerdasnya masuk ini kelenteng, Pak. Saya masuk kelenteng. Alhamdulillah. Untung dia bukan orang Tionghoa. Kalau dia orang Tionghoa masuk kelenteng, saya syahadatkan dia di sini. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat ngaji cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore yang berkah ini saya sempat bersilaturahim dengan penguasa ini. Penguasa ngaji cerdas ya, Ustadz Asep dan teman-teman dari Arimatea yang memang mempunyai concern pada perjuangan dakwah di Mu'alaf. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Chang Yi Pao. Kalau saya boleh berbahasa dalam bahasa nenek saya, mungkin salah-salah. Kalau ada yang ngerti bahasa Mandarin ya dimaklumi. 7号冯子举省自我参战告诉你们我的名叫Chang Yi Pao Syancai Iskandar Abdurrahman El Hasani. Jadi saya ini punya banyak nama. Kalau dibilang Abdurrahman itu sebuah nama yang dikasih oleh Kiai Kudus, kiai-kiai yang menjadi muridnya Mbah Arwani di Kudus. Jadi saya dapat nama itu Abdurrahman Iskandar. Hasani itu nama bapak saya, Harun Hasan. Saya ambil belakangnya Hasani. Hasani juga singkatan itu, sahabat ngaji cerdas ya. Hasani itu singkatan usaha sana sini gitu loh. Iya, kita santai aja. Jadi gini, ketika saya kemudian menjadi seorang Muslim, tentu perjalanan itu sangat panjang. Di masa kecil saya tinggal di Bandar Lampung ya. Saya kelahiran Bandar Lampung 30 September 1965. Jadi sebentar lagi saya ulang tahun. Nanti kalau dia mau ngasih hadiah silahkan ya. Kirimnya ke Pondok Pesantren Mutiara Hati Beriman Salatiga ya. Jalan Argoloyo 18A. Komplit ya. 30 September 1965 itu saya selalu mengenang ketika seluruh Indonesia itu pasang bendera setengah tiang. Ada bendera setengah tiang di mana G30 SPKI waktu itu ya. Jadi saya mengingat banget itu, insyaallah ya. Saya sejak kecil tinggal di lingkungan yang cukup apa ya kalau orang bilang itu jahiliyah bener gitu ya. Karena di lingkungan itu memang wilayah Lampung yang sangat terkenal, ada perjudian, ada premanisme dan macam-macam lah gitu ya. Tapi alhamdulillah saya termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian saya menjadi seorang Muslim. Keluarga saya memang ayah saya seorang Tionghoa, nama ayah saya adalah Chang Wen Kui. Dia adalah Harun Hasan yang saya sangat hormati. Luar biasa perjuangannya sampai menurun kepada kami-kami ini yang menjadi penerusnya gitu. Ayah saya sempat bangun masjid sendirian di Martapura, Sumatera Selatan ya. Nah, gitu. Dari situlah ayah saya ketika saya masih SD, saya ingat kecil ya. Saya masih kecil itu SD. Ayah saya pulang-pulang dari sekolah pendeta. Dari sekolah Bible di Surabaya, dia pulang-pulang malah jadi orang Islam. Ngagetin itu kan. Padahal di keluarga kami itu kan semuanya ya, kalau nggak Kristen, Katolik, Buddha gitu ya. Berarti dia jadi orang Islam gitu, ganti nama Harun Hasan gitu ya. Nah di situ dia cerita. Saya cerita di ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah. Kalau boleh saya bacakan, maaf kalau nggak fasih ya, maklum lidahnya orang Cina itu kan kalau ngomong roh susah gitu ya.
Dalam bahasa Al-Quran disebutkan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin gitu loh. Jadi kata ayah saya, ini loh kitab Al-Quran ini loh sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya ini. Siapa yang mau ikuti kebenaran maka ikutilah Al-Quran ini gitu loh. Jadi isi Al-Quran itu adalah kebenaran, murni kebenaran, semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, sejak itu kemudian anak-anaknya itu dibebaskan untuk mengembara dalam pemikirannya sendiri. Dan alhamdulillah dari keluarga kami itu dari 6 bersaudara ada yang 3 Muslim, 3 Nasrani, ya. Dan kami sih alhamdulillah ya bisa fine-fine aja, hubungan kekeluargaan bagus ya. Karena saya menyadari betul yang namanya hablum minallah, urusan saya, hati saya dengan Allah, tapi hablum minan nas, siapapun itu adalah sahabat yang bisa diajak bekerja sama kecuali dalam masalah yang terkait dengan akidah, kan begitu. Nah, dari situ kemudian saya belajar sedikit-sedikit. Ya, singkat cerita, dari kecil saya sekolah itu sekolah di negeri. Ya, sekolah negeri. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat saya yang muslim kan. Pergaulan saya banyak yang muslim. Nah, SMP saya juga di pilihan sekolah negeri itu agamanya, pilihan saya adalah pilihan agama Islam. Karena saya pikir ketika saya pilih agama Islam, nilai saya bagus gitu kan. Nilainya tinggi gitu. Karena saya kan nggak ngerti gitu kan. Tiba-tiba kok milih agama Islam, pasti guru agamanya kasih nilai yang bagus gitu. Di SMA juga begitu ya. Baru saya mulai belajar ya di SMP sebetulnya saya sudah mulai belajar dikit-dikit ya, belajar dikit-dikit tentang Islam, baca Quran gitu ya. Tetapi lebih detail saya belajar itu pada saat saya di usia 20 tahun, tepatnya tahun 1985. Waktu itu saya galau ya dari sekolah di Fakultas Teknik Sipil di Jakarta. Tidak perlu saya sebut universitasnya gitu. Kemudian saya malas begitu, kena pergaulan anak Jakarta, ya. Akhirnya saya hijrah ke Salatiga. Nah, di Salatiga inilah di dalam kesendirian saya sebagai seorang pribadi di tengah keluarga-keluarga saya yang lain, saya mencoba untuk mencari jati diri saya sendiri gitu. Nah, di tahun itulah saya mulai belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh di Masjid PT Damatek Salatiga. Salah satu pabrik tekstil besar waktu itu ya di Salatiga. Itu ada guru saya namanya Pak Haji Murjono. Nah, disitulah saya mulai pertama kali belajar tentang Islam dari alif batasa sampai saya selesai. Mungkin Allah memberikan kemudahan saya ya dalam belajar ya, sehingga saya cepat sekali menyesuaikan diri. Lalu saya belajar juga ini Al-Ibris. Ada kitabnya nih, kalau boleh saya baca ya. Kita ambil nih. Ini kitab dalam bahasa Jawa ya. Nah, ini saya dulu belajar kalau tahun berapa ya, 90-an tuh orang heboh dengan Quran terjemah per kata gitu ya. Syamil waktu itu kan ada buku Syamil, kemudian macam-macam. Betulnya di tanah Jawa ini sejak zamannya Kiai Haji Mustafa Bisri, kakeknya ya, Rembang itu sudah dunia pondok pesantren itu yang ngajinya ya kayak gini ini. Misalnya ba'di zalika sing wongso gitu ya. Zalika mengkono iku. Ini pakai bahasa Jawa nih. Jadi saya belajar itu betul dari awal banget ya. Saya diajarin sama guru saya itu, kamu kok cepet sekali katanya. Seminggu itu bisa selesai gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan kagungane asmane Allah, Allahu Allah, Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi kang moho asih gitulah, kira-kira seperti itu ya. Alhamdulillah utawi iku sekabehane puji ya lillahi ingkang kagungane Allah Ta'ala gitu ya. Ini saya belajar ini bukunya ini luar biasa banget ya. Jadi khasanah Islam yang sangat bagus, dan itu yang menjadi concern saya. Maka saya kalau ada orang dengan mualaf gitu ya, kalau dia nggak serius gitu, saya nggak akan anggap gitu loh. Mualaf kok nggak mau belajar gitu ya, mualaf kok nggak mau ngaji gitu, mualaf kok nggak mau baca Quran gitu. Ente mualaf apa tuh?
Jadi datang ke sini, Pak saya jodoh mualaf berapa tahun? 20 tahun. Itu mah bukan mualaf, ente males saya bilang. Ente nggak mau belajar Quran, nggak mau ngaji, baca Iqra tuh 3 bulan pasti bisa ngaji gitu kan. Nah ini teman-teman yang mengatasnamakan diri sebagai mualaf itu ya, jangan salah gunakan nama mualaf ya. Mualaf itu hanya 1 tahun. Lebih dari itu, Anda bukan mualaf lagi. Anda malas belajar. Maaf ya. Nah, saya kemudian begitu saya belajar gitu, lama-kelamaan hati saya itu tergugah untuk mendalami keindahan Islam ya. Dan saya bersyukur bahwa saya berislam tidak berdasarkan figur orang-orang Islam. Kalau saya berdasarkan figur orang Islam, ya saya nggak jadi masuk Islam kali. Karena saya di pondok pesantren, saya lihat pondoknya jorok banget kan, kotor gitu ya. Itu kalau saya kemudian menyatakan itu sebagai ini orang Islam, oh bukan, ini bukan orang Islam, ini bukan ajaran Islam, ini orang-orang Islam yang malas ngurus kebersihan. Padahal Islam sudah jelas an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman gitu ya. Nah dari situ saya kemudian belajar, lalu saya di pondok pesantren An-Nida Salatiga, saya berguru dengan Pak Kiai Haji Ali As'ad. Guru saya yang sangat luar biasa, menguasai ilmu alat dengan bagus, tiap pagi sampai malam. Jadi guru kedua saya tuh. Setelah Pak Haji Murzono, saya masuk ke pondok pesantren, saya belajar di situ. Paginya saya ngaji tafsir, kalau pas mau berangkat kerja ya, karena saya harus bekerja cari uang sendiri, tradisi orang Tionghoa gitu kan, harus mandiri gitu ya. Jadi setelah saya ngaji, jam 7 saya udah harus kerja. Pulang jam 3 sore saya akan ngaji lagi tuh. Ngajinya ngaji alat saya waktu itu ya, padahal saya pengennya belajar sholat ya. Tapi dijarin ngaji alat tuh. Luar biasa. Awalnya saya nggak ngerti. Baru 20 tahun kemudian saya baru paham itu. Bahwa itu adalah kunci untuk menguasai Al-Quran. Jadi saya waktu itu ngajinya sama anak-anak kecil tuh. Saya usia 20 tahun ya. Ngaji dengan mereka di usia ya SMP, sanawiyah, SMA gitu ya. Pakai ilmu alat tuh. Tasrifan ya. Nahwu shorof ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun mif'alun gitu ya. Kataba yaktubu katban wa maktaban fa huwa katibun gitulah. Banyak sekali yang harus saya hafalin gitu. Saya bilang, buat apa ini? Saya mau belajar sholat kan, saya bilang. Diajarin kayak gini ini gimana gitu ya. Ya subhanallah, perjalanan panjang itu membuat saya makin memahami Islam, makin saya terasa bahwa pilihan saya tidak salah terhadap Islam, dan saya selalu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan kiai-kiai, para ahli agama yang ada yang saya datangi hampir di seluruh tanah Jawa ini. Saya keliling, ketemu dengan kiai-kiai, kebetulan karena saya orang Tionghoa ya, di Jawa ini kan kalau ada orang Tionghoa Muslim tuh kayaknya ini banget lah gitu ya. Wah banget gitu loh. Padahal Islam kan rahmatan lil alamin ya. Di mana-mana biasa aja gitu. Tapi di Jawa ini Masya Allah. Ada sesuatu yang aneh gitu kayaknya ya. Nah, lalu saya belajar sampai 5 tahun di pondok pesantren. Nah, di tahun 1990 saya merasa harus belajar lebih banyak lagi. Lalu saya mencoba untuk mengikuti pendidikan formal ya di IAIN Wali Songo Salatiga. Waktu itu masih ikut IAIN Wali Songo Semarang, tapi kuliahnya di Salatiga. Jadi filial Fakultas Tarbiyah. Nah, ini ada yang unik ya, karena saya harus membiayai kuliah saya sendiri. Orang tua saya nggak mampu untuk mengkuliahkan saya, jadi saya harus biayai kuliah sendiri. Jadi kalau orang-orang itu S1 lulus 4 tahun, saya luar biasa, 6 tahun men. Jadi 6 tahun ya. Bagi saya nggak terlalu penting ijazah ya. Nggak terlalu penting, karena saya pengen belajar aja gitu. Nah, di situ kemudian saya mulai memahami lebih banyak Islam. Memahami pemikiran-pemikiran Islam. Karena secara akademis saya mengikuti perbedaan-perbedaan Islam, ada perbandingan mazhab, saya pelajari, saya baca dengan baik, sehingga saya sampai dengan saat ini, alhamdulillah,
Teman-teman saya itu nganggap saya bunglon. Saya bilang, whatever Anda menganggap saya, terserah gitu ya. Saya mau jadi organisasi ini, organisasi itu, organisasi ono, nggak penting buat saya. Bagi saya yang penting adalah saya seorang Islam. Saya akan menyatakan isyhadu bi anna muslimin. Saya orang Islam. Saya harus maju gitu kan. Saya nggak peduli orang mau ngomong organisasi apa, dan saya tidak pernah menjadikan organisasi itu sebagai agama. Ingat itu. Jangan jadikan organisasi sebagai agama. Kalau Anda menjadikan organisasi sebagai agama, ruh Islam Anda hilang. Tidak ada itu yang namanya rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin orang Islam bisa membenci saudaranya sendiri yang cuma beda cara berwudunya, beda goyangan tahiyatnya? No, nggak penting itu. Ya. Yang penting sekarang adalah kondisi sekarang ini di era digitalisasi, Islam harus mau bersatu. Indonesia ini harusnya clear. Indonesia ini harusnya kepemimpinan muslimnya kuat, karena Indonesia ini warisan umat Islam. Saya concern di sisi politik ya. Indonesia adalah warisan umat Islam. Takbirnya Bung Tomo Surabaya, Jenderal Malabi terbunuh. Takbirnya di Ponorogo, Inggris kalang kabut itu. Tapi setelah itu, orang Islam ini merasa benar sendiri, terlalu hebat. Ulamanya, ustadznya, apalagi para calon mualaf-mualaf yang baru-baru nih, merasa lebih hebat daripada yang lain. Belajar dulu men. Kenapa? Ya karena Islam itu luas gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Anda tinggal di Indonesia, kalau dia tidak sepaham dengan Anda, kemudian Anda akan menyanggap orang-orang Islam di Jerman itu beda dengan Anda, tidak sesuai dengan keislamannya. Salah men. Begitu sahabat. Ngaji cerdas, Anda harus cerdas. Saya doakan semua pendengar ngaji cerdas sehat semuanya. Sehat jasmani, rohani, sehat fisik mental, sehat intelektual, sehat finansial, sehat sosial, sehat spiritual. Penting nih, spiritual itu belakangan. Fisik mental dulu sehat. Kalau Anda fisik mental nggak sehat, nggak wajib sholat. Maka sehat dulu fisik mentalnya. Nah, perjalanan panjang saya dalam Islam, akhirnya saya mendapatkan dua pendidikan sekaligus. Pendidikan tradisional, pendidikan formal. Dakwah saya sederhana. Dakwah saya sederhana. Dakwah saya hanya mengikuti Sunan Bonang. Pandangan futurolog. Pandangan futuristik ke depan umat Islam harus lakukan itu. Cukup mendandani hati nih. Bahasa sederhana orang Jawa bilang tombo hati itu. Maca Quran sak maknane, itu bahasa Jawanya. Bahasa sananya kan aksiru bitilawatil Quran ma'al fahmi. Banyak-banyaklah Anda baca Quran dengan kepahaman. Orang Islam di Indonesia banyak, tapi nggak paham Quran. Kenapa? Ya karena Quran bahasa Arab. Nggak diterjemahkan kayak tadi, nggak ngerti. Sunan Bonang tuh, maca Quran sak maknane. Disalahartikan oleh orang-orang ya karena mereka nggak mempelajari sosiologi dakwah. Ini yang penting untuk dikaji. Kenapa orang Islam di Indonesia bisa berkembang begitu banyak, bisa berkembang begitu besar. Yang jaraknya itu kalau kita lihat Jazirah Arab dengan Indonesia itu 11 jam men. 11 jam perjalanan udara. Kalau perjalanan laut dan darat, berbulan-bulan itu. Tapi Indonesia menjadi negara kedua Islam terbesar saat ini. Karena Pakistan udah nomor 1. Udah nyusul dia. Makanya banyak-banyak anak lah Anda. Jangan ikut-ikut KB. Ya. Nah, aksiru bitilawatil Quran ma'al fahmi ini penting nih. Yang kedua apa? Kan Sunan Bonang bilang, maca Quran sak manane, salat wengi lakonono. Fa minal laili fatahajjat bihi nafidatalak. Tahajud kalau bisa. Nggak bisa istighfar lah malam-malam. Sebisanya. Zikir wengi ingkang suwe. Berzikirlah Anda. Zikron kasiro.
zikir sebanyak-banyaknya, dikuantifikasi oleh ulama-ulama Indonesia. Kalau 10 lebih banyak daripada 3, lakukan 10. 15 lebih banyak dari 10, lakukan 15. Angka ini ada masalah, ada apa? Ada maknanya. 99 nama Tuhan, Asmaul Husna, udah nggak ada angka tertinggi. 313, peperangan Badar, ada angka itu. Ada misteri di situ. 17 Ramadan, ada misteri. 17 sholat kita, 17 Fatihah yang tiap hari kita baca, ada misteri di situ. Tidak semuanya tahu. Nah, dari sisi keindahan Islam, saya melihat Islam ini agama yang damai. Islam ini agama yang sangat mementingkan kebersamaan, hubungan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dalilnya sederhana, saya membaca Piagam Madinah Rasulullah. Di Madinah ketika beliau mendirikan masyarakat, Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam, itu bisa berdampingan secara damai loh. Di awal-awal itu Rasulullah betul-betul membuat undang-undang pertama yang sangat luar biasa. Nah, perjalanan panjang itu saya lakukan. Mulai dari dakwah yang sederhana terbata-bata, ya tadi hanya menyampaikan ini. Kesadaran berislam. Kesadaran berislam adalah jiwa-jiwa yang mau ikro. Mengikrokkan dirinya. Membaca. Ini kritikan yang disampaikan oleh ulama besar dunia Aid Al-Qarni ketika datang ke Indonesia. Dia bangga dengan umat Islam di Indonesia, sekaligus dia sedih dengan umat Islam di Indonesia. Dia bangga karena banyaknya umat Islam di Indonesia, dia sedih karena umat Islam di Indonesia jarang mau baca. Maka saya minta pendengar kajian cerdas ini minimal sehari baca 150 halaman. Ya. Saya baca nih sehari 150 judul buku. Judulnya doang. Karena saya dulu punya toko buku. Jadi saya hafal dengan buku-buku itu. Zamannya Ed Arconi itu. Latahzan, buku kuning itu. Wah, laris manis itu. Ya, dari sastra juga banyak. Saya buka toko buku banyak. Tapi ketika saya yang salah masang orang di toko buku saya, nah ini pemikiran orang Islam yang cepat, sempit. Karena apa? Dia menganggap kelompok dia aja yang benar nih. Jadi ada buku-buku yang nggak sesuai dengan dia, di-keep. Tidak dijual. Padahal tidak semua orang Islam sepaham dengan dia. Ada orang Islam yang masih kelas 1. Kalau ente sudah kelas 6, ya jangan kelas 6 dipaksakan di kelas 1 dong. Ini dakwah nih. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berdakwah sesuai dengan mereka. Saya sekarang mendirikan dakwah di tempat saya ini di TK Syamila Kid. Syamila itu sempurna, Kid itu anak-anak yang sempurna, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya kalau saya ngajari mereka ketenangan tentang Islam itu apa? Ya artinya mereka diajari dengan sesuai dengan usaha dia gitu loh. Pemikiran dia gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya. Saya mengkritisi kenapa umat Islam di Indonesia yang banyak ini nggak pernah menang. Masyumi dulu menang loh. Karena bersatu. Wahtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Bersatu. Itu loh. Jangan beda baju udah. Dia bukan teman gue nih. Aneh ente. Ya. Saya nggak tahu saya orang apa ya. Anak saya sekolah di Al-Irsyad. Saya dekat dengan ulama NU. Saya dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Selama mereka masih Islam. Dan tidak ada inkrah dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan dia ada kelompok aliran sesat. Dia adalah saudara saya. Camkan baik-baik itu. Karena Anda adalah seorang Muslim. Dan Muslim itu adalah orang yang sangat menghargai keberadaan orang lain. Karena tidak semua Muslim memiliki kesempatan belajar seperti Anda, seperti saya, seperti teman-teman yang lain. Tapi dia ingin menjadi seorang Islam. Dia ingin menjadi seorang Muslim dengan
keterbelakangan dengan keadaannya masing-masing. Apalagi kami, pembina mu'alaf, Muslim Tionghoa. Perjalanan panjang saya dakwah sudah keliling. Dari mulai naik boot, dari pulau ke pulau, saya lalui. Tanpa bisaroh. Ya. Saya ditegur ketika saya pertama kali nerima busaro itu karena ada seorang ibu hajah namanya Ibu Hajah Mar'atus Sholihah. Sekian tahun saya tidak pernah menerima bisaroh. Saya tidak menerima amplop. Tapi waktu itu Ibu Hajah itu datang ke rumah saya bilang, "Nak, ini bukan dari kami, ini dari Allah. Ini dari Allah. Mana harus terima ini," katanya. Nah, sejak itulah saya menerima bisaroh. Selama sekian tahun. Ketika orang datang ke tempat saya, alhamdulillah, kaget semuanya. Karena rumah saya tipe 21, 5x8. Sebelah rumah saya itu bagus-bagus gitu. Jadi kalau orang mau datang ke rumah saya, alhamdulillah, salah tempat. Dia nyasar ke sebelah rumah. "Pak Kiai, rumahnya kok di sini?" "Emang kenapa sih?" Bilang. "Kan saya tidurnya merem juga. Di rumah gede kayak gini saya merem juga. Di hotel saya tidur ya merem. Di rumah kecil saya juga merem," saya bilang. Tapi saya bangun tempat ini. Nah, inilah yang menjadi mercusuar saya di Salatiga. Sebuah tempat saya berdakwah, tempat saya membina anak-anak kecil dari TK berislam dengan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak membenci siapapun. Ketika Anda punya rasa kebencian kepada siapapun, Anda telah kehilangan kemanusiaan Anda. Tapi kalau Anda mencintai orang lain, sebagaimana Rasulullah mencintai Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab itu kecapnya bagaimana pada masa itu, sampai akhirnya dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Itulah Islam, itulah ajaran Islam. Jadi inti ajaran Islam, menyerahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lain-lain. Ketenaran nggak penting. Anda akan ditenarkan oleh Allah. Nah, saya ditanyain sama Mas Asep. Apa sih pengalaman saya? Ya, pengalaman saya cuma sederhana. Saya hidup sederhana mengikuti ajaran Islam. Ketika Islam memerintahkan sholat, saya berusaha untuk betul-betul sholat dengan sungguh-sungguh. Itu aja. Jadi tadi dakwanya Sunan Bonang nih saya lakukan aja. Membaca Quran sama nih, selalu ingat. Saya selalu mengingatkan umat nih, ayo baca Quran walaupun sehari 1 ayat. Dengan artinya, sholat malam, zikir. Ini perut nih yang udah terlalu gendut nih. Susah juga nih mau kecilinnya, padahal sering puasa nih ya. Lalu berkumpullah di majelis taklim, majelis-majelis ilmu, majelisnya orang-orang soleh. Yang itu bisa kita lakukan. Nah, akhir dari perjalanan panjang saya mengikuti ajaran Islam, saya kemudian keliling Jawa Tengah bertemu dengan para tokoh-tokoh agama dari semua kelompok, dari yang paling keras sampai yang paling lembut, dari yang kelompok nggak kenal tasawuf, yang kenal dengan tasawuf. Saya datangi semua karena dia saudara saya. Itu pandangan hidup saya. Ketika anak saya masuk di Al-Irsyad, saya sudah dicap, kelompoknya ini. Saya ketawa aja. Itu orang-orang nggak jelas itu, saya bilang nggak paham Islam itu. Padahal itu saudara saya gitu kan. Saya sempat belajar di berbagai tempat. Saya belajar mendalami bahasa Arab, idat logawi. Alhamdulillah, belajarnya 3 hari, izinnya 2 minggu. Karena masih kerja. Saya belajar di Mahat Abu Bakar Ashidik di Solo. 1 tahun saya berangkat dari jam 12 siang, pulang jam 9 malam naik bis. Hanya pengen tahu bahasa Arab itu seperti apa. 1 tahun. Mustami' pendengar. Saya belajar ketemu dengan Ustadz Bunyamin di Pasar Minggu. Metode Granada. Saya datangi rumahnya. Saya sampai tidur di musola. Saya cuma pengen tahu gimana sih supaya saya bisa bahasa Arab nih. Alhamdulillah sampai sekarang belum bisa juga. Itu yang saya syukuri supaya saya nggak jadi orang sombong. Saya syukuri saya nggak bisa. Kalau saya baca kitab, insya Allah 60% salah. Tapi saya ngaku dan saya mau belajar.
Nah orang Islam ini banyak yang nggak ngerti, dia nggak ngaku, nggak mau belajar pula. Macam mana pula itu orang? Aduh, kacau itu kan. Udah dia nggak ngerti, dia tidak tahu bahwa dia tidak mengerti, dan dia tidak mengerti kalau dia tidak tahu gitu loh. Saya mengerti, saya tidak tahu dan saya harus belajar. Gitu. Terakhir saya belajar di An-Nur yang program 3 bulan ya. Ya alhamdulillah lah, sedikit-dikit sih banyak. Yang masalah cuma satu, kurang istiqomah. Nah, pemirsa, pendengar, ngaji, cerdas yang dimuliakan Allah, maka ketika kita ingin mendalami Al-Quran ini, jangan jauh-jauh, silakan nanti di rumah masing-masing baca surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa alaina bayana. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu itu urusannya Allah. Maka ketika dibacakan, ikutilah. Ada gurunya nih. Dan yang mengumpulkan makna di dalam dada kita ini ada Allah yang akan datangkan. Perjalanan panjang saya, akhirnya saya bisa mendirikan Pondok Pesantren Mutiara Hati Beriman di Salatiga, di atas tanah wakaf keluarga 2000 meter persegi ini. Alhamdulillah sudah 70%. Dan rata-rata saya bangun sendiri dengan sukacita yang saya lakukan. Tapi saya tidak menafikan kalau Anda mau nyumbang silakan loh. Nggak apa-apa, boleh ya. Jadi saya bangun ini di sendiri, entah sudah berapa rupiah gedung ini, tapi insya Allah 3 tahun yang akan datang saya anggap ini gedung akan selesai. Saya sudah meninggalkan legasi sebuah bangunan di kota Salatiga, masjid dengan nuansa kelenteng. Jadi kenapa saya memajukan budaya? Budaya sini itu masjidnya masjid Arwana, Arab, Jawa, dan Cina. Arwana. Jadi masjidnya memang seperti masjid di Tiongkok begitu. Dengan pelengkung-pelengkungan Cina itu saya hanya mengangkat budaya supaya ada orang-orang yang nyasar salah masuk ke sini gitu. Tadi termasuk yang cerdas, saya masuk ini kelenteng Pak, saya masuk kelenteng, alhamdulillah. Untung dia bukan orang Tionghoa. Kalau dia orang Tionghoa masuk kelenteng, saya syahadatkan dia di sini. Ya. Saya suruh syahadat dia di sini. Ini masjid ini, saya bilang gitu ya. Nah disitulah teman-teman. Jadi saya nggak tahu nih saya harus suruh cerita apa, tapi perjalanan panjang saya sampai saya masuk di IAIN, saya keliling Jawa Tengah berdakwah, dan saya mendapatkan banyak referensi dalam buku-buku keislaman. Saya juga toko buku, saya buka toko buku banyak pada waktu itu, dan akhirnya saya sekarang sudah bukan lagi kiai mimbar. Kalau bahasa orang Jawa itu ada kiai mimbar, kiai yang masih senang-senang di mimbar-mimbar itu. Kalau saya sudah kiai dampar, ini sudah harus di pondok nih, ngajarin anak-anak ngaji supaya bisa berkembang. Itu seperti apa? Nah seperti itu. Ya saya tidak tahu lagi, tapi tetap semangat. Islam menjadikan sebuah pedoman hidup bagi kita. Jangan pernah tinggalkan Islam, jangan pernah mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, di akhirat dia akan termasuk orang yang dah merugi. Ingat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-Quran yang terakhir diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Islam sudah disempurnakan. Saya tidak bisa menceritakan kesempurnaan Islam dari sisi saya, tapi saya sarankan Anda membaca Islam dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Anda akan menemukan keistimewaan Islam, kejayaan Islam, ketulusan Islam, dan keindahan ajaran Islam itu begitu luar biasa. Hanya Islam yang menghargai wanita. Hanya Islam yang memberikan tempat yang baik kepada siapapun. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Mungkin suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih. Satu lagi Pak. Ya. Mungkin siapa tahu ada yang penonton ini dari Salatiga, Oke. Chinese juga, Ya. pengen kesini. Gimana? Siapa tahu mau sadar juga. Iya. Kalau Kalau ke Salatiga silakan ya, boleh datang langsung ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol salatnya. Kalau sudah mau masuk Islam, 1 bulan penuh harus belajar Quran sama saya.
Kalau Anda sudah bisa baca Quran, baru saya ajarin sholat, setelah itu Anda boleh saya lepas. Itu syarat masuk Islam dengan saya gitu. Kalau yang lain cuma masuk Islam aja hanya karena KTP-nya, saya syahadatkan dia, tapi tanggung jawab dosanya dia sendiri gitu. Itu ya. Mau catat nomor telepon saya? Barangkali mau apa? Mempromosikan sekolahnya atau apa, silakan Pak. Sedikit. Oh iya, saya kebetulan di Jawa Tengah ini mengurusi beberapa masjid Cengho, dan saat ini kami sudah ada satu di Masjid Cengho di Salatiga, Masjid Cengho Hasan Raharjo. Hasan Raharjo itu nama belakang ayah saya Hasan, nama belakang ayah mertua saya Raharjo. Jadi Hasan Raharjo. Yang kedua masjid di Purbalingga, Masjid Cengho Purbalingga, itu juga saya ikut mengurusi. Dan yang terakhir yang mau kita bangun di tanah sekitar 1000 meter ya, di masjid di Purwokerto. Mungkin nanti komunitas cerdas bisa bantu, karena di situ baru ada tanahnya, duitnya belum ada untuk bangun gitu ya. Kalau Anda mau bantu silakan datang aja ke sana, nanti minta rekening atas nama masjid sana, biar teman-teman di sana juga bisa berkembang. Itu yang saya kelola hanya TK. Saya suka dengan dunia anak-anak, jadi itu yang saya akan tanamkan keislaman dari mulai anak-anak. Kalau yang dewasa, saya belum siap, karena ilmu saya belum cukup untuk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, saya berada di daerah Jeglongan, di daerah Sleman, Yogyakarta. Tempat ini insya Allah akan dibangun pusat rehabilitasi dan pembinaan mu'alaf, di mana lokasi ini dulunya adalah daerah misi kristenisasinya Pak Ragil. Beliau insya Allah akan membangun peradaban lagi di sini, dan tempat ini membutuhkan support daripada teman-teman sekalian. Bagaimana proses dan update pembangunannya kita akan langsung tanyakan kepada Pak Ragil. Alhamdulillah, kenapa ini dibangun? Pertama karena di sini adalah dulu pusat pengkaderan calon-calon misioneri dan misionari. Yang di sini adalah pusat kegiatan dakwah para misioneri. Termasuk salah satunya adalah tempat berkumpulnya para penginjil, pendeta, pastor, kemudian bruder dan seterusnya. Pokoknya yang di lingkup gerakan gereja. Nah, perjalanannya waktu, alhamdulillah salah satu warga sini yang muslim, Bapak Sri Yono, mewakafkan tanah ini, sehingga dari Forum Arimatea berinisiasi bahwa tanah ini bukan saja untuk dijadikan masjid, dibangun masjid, tapi akan kita jadikan sebagai pusat pengembangan dakwah, pengkaderan para dai, juga para mualaf yang ada di lingkungan sini untuk bergabung bersama kami, belajar di tempat ini dan mengembangkan visi misi ke depan. Jadi mungkin pembangunannya berapa persen nih Pak? Ini sekitar 40%-an, masih sekitar 2 miliaran lebih lah, sekian lah kira-kira. Ya. Jadi Insya Allah bagi sahabat ngaji cerdas atau penonton dimanapun berada, wakaf adalah amal yang tidak akan terputus insya Allah. Walaupun kita sudah tidak ada ya Pak ya, akan mengalir terus bangunan ini, apalagi mencetak generasi-generasi Qurani, generasi-generasi penerus pojok Islam. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin ikut berkontribusi juga membangun peradaban di sini, mensupport mu'alaf center di Jeglongan sini yang dimotori oleh Forum Arimatea, bisa menyalurkan ke rekening 9511188290 atas nama Perkumpulan Forum Arimatea. Kode transfer BSI 145. Atas kebaikan dan kemurahan para sahabat ngaji cerdas, semoga Allah membalasnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga.
Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah, parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.